Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya, ceria, pagi ceria. Anak-anak, hari ini kita alhamdulillah bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran kita yang kesekian kalinya, entah seberapa ya, saya lupa. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya saya ingatkan lagi saya ingatkan bahwa ada 3 tugas pokok yang harus anak-anak lakukan di setiap pagi. Yang pertama adalah membantu orang tua, pekerjaan orang tua ya, membersihkan dan merapikan kamar tidur, membantu ibu memasak di dapur, membantu ayah membersihkan halaman, atau pekerjaan-pekerjaan lain silakan dikerjakan dengan penuh keikhlasan sebagai tanda bakti anak kepada orang tua. Insya Allah akan dicatat menjadi pahala yang baik ya. Kemudian adalah tugas yang kedua, itu sholat duha 4 rakaat ya, dirangkai tentunya dengan doa duha dan ditutup dengan tadarus membaca surat-surat pendek dari juz amma. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran 3, karya seni dekoratif. Sebagaimana kita ketahui bahwa karya seni dekoratif itu adalah hiasan yang digambar pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Dekoratif itu berfungsi untuk memperindah sesuatu. Dekoratif ya. Contohnya ini gambar tumbuhan anak-anak, ada daun ya. Itu karya seni dekoratif ya, gambar yang bertujuan untuk memperindah sesuatu. Ini juga ada ya, coba sebutkan gambar dekoratif berikut, jelaskan alasannya. Ini gambar apa ini? Ya. Oh, ini gambar gajah ya. Kemudian gajah ini dihias dengan gambar-gambar yang memperindah gambar gajah ini. Itu nih. Kita lanjutkan, ini gambar kura-kura ya. Sebutkan gambar dekoratif berikut, jelaskan alasannya. Ya, silakan ditebak-tebak saja ya, tapi tidak wajib untuk dikirimkan. Ditebak-tebak saja, ini kenapa kura-kuranya dihias seperti ini. Kalau sudah ada hiasannya, kalau sudah ada gambarnya dekoratif seperti ini, apakah makin jelek ataukah makin indah kura-kuranya gitu ya. Ini gambar dekoratif contoh-contohnya. Ayo lakukan kegiatan yang ada di Bupena. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang diinstruksikan di Bupena, silakan dilaksanakan. Pembelajaran 4, menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Kemarin sudah saya sharekan ya, ringkasan yang agak banyak dari perubahan wujud benda yang ada ya. Ada 6 macam perubahan, ada membeku, ada mencair ya, ada mengembun, ada menguap, ada menghablur, ada menyublim gitu ya. Ini ada teks-teks yang membicarakan tentang perubahan wujud benda ini. Kemudian menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda ini apa? Seperti yang kemarin itu apa? Kata-kata bakunya bagaimana cara menemukannya? Teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Di situ ada kata-kata baku. Menghablur itu tulisannya gimana? Menyublim itu tulisannya gimana, ya kan? Membeku itu tulisannya gimana, itu. Nah, itu namanya kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya benar, ya. Ejaannya benar. Benarnya gimana? Ya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk mengetahui arti kata-kata baku dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo kerjakan latihan soal yang ada di buku Bupena kalian. Saya jarang sekali menginstruksikan ya soal-soal yang ada di Bupena. Saya biasanya ngirim ini ada soalnya sedikit, tapi tolong ya dimanfaatkan bukunya, walaupun tidak diminta oleh Bapak Ibu guru kalian untuk kerjakan sampai tuntas ya. Percayalah bahwa apa yang akan kalian lakukan, apa yang kalian lakukan dengan belajar itu tidak akan pernah sia-sia ya.
Belajar itu tidak akan pernah sia-sia. Belajar itu selalu akan memberikan sesuatu yang ada pada diri kalian itu lebih baik dan lebih baik. Pembelajaran 4, tugas warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Tugas siswa adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Ini tugas siswa, belajar dan mentaati semua peraturan sekolah. Nah, ini tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik anak. Tidak cuma mengajar, tapi juga mendidik. Mengajar itu sesuatu yang berhubungan dengan akademik, dengan mata pelajaran, dengan pemahaman kalian. Kalau mendidik itu berhubungan dengan tingkah laku kalian, akhlak kalian, penerapan agama kalian. Ini tugas Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru itu mengingatkan kalian untuk bertingkah laku baik, memang itu kewajibannya. Kalau mengingatkan kalian jangan nakal, itu memang kewajibannya. Kalau memberi kalian pelajaran tentang bahasa Indonesia, tentang matematika, memang kewajibannya. Jadi kewajiban Bapak Ibu guru itu mengajar dan mendidik siswa. Nah, ini apa ini? Ini jelas Pak Kepala Madrasah ya, ini sedang memberikan amanah di upacara bendera. Amanah itu apa? Pesan-pesan yang baik, mau'izatul hasanah di upacara bendera, okay? Menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Untuk menemukan informasi penting dari teks, kita harus membaca teks dengan seksama. Setelah itu kita dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Pembelajaran 5, peran dalam kelompok. Saat mengerjakan tugas kelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Jadi setiap anggota kelompok itu harus memiliki peran masing-masing, dan semua peran itu harusnya mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Tidak ada anggota kelompok, umpamanya ya, ada tugas kelompok, 1-2 anggota kelompok tidak mengerjakan apa-apa, cuma gojek, ini nggak boleh karena dia mengabaikan peran yang dimilikinya, kewajiban di peran yang dimilikinya, nggak boleh. Semua harus aktif, semua harus saling bekerja sama. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Jadi dibagi-bagi. Kalau tugasnya membuat apa ya? Umpamanya membuat ringkasan materi ya, kamu bagian yang ini, kamu bagian yang ini, kamu bagian yang ini. Semua diberi tugas, semua diberi peran dalam kelompok tersebut. Pembelajaran 5, menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Saat menyelesaikan soal kesetaraan satuan berat, kita perlu memperhatikan satuan berat yang terdapat pada soal. Ingat bahwa satuan berat itu ada kilogram, ada gram, ada kuintal, ada ton. 4 itu ya. Kalau yang di tangga itu besok aja kita pelajari. Jika satuan berat yang digunakan belum sama, maka kita perlu menyamakannya terlebih dahulu. Langkah-langkah menyusun pendapat dari teks tentang perubahan wujud benda. Kita dapat menanggapi sebuah teks dengan menuliskan pendapat kita mengenai teks tersebut. Ini tanggapan ya, tanggapan sebuah teks ya. Pendapat kita tentang teks tersebut bagaimana itu. Untuk menanggapi teks, kita perlu membaca atau menyimak teks tersebut terlebih dahulu ya. Tanpa kita menyimak, tanpa kita membaca, kita nggak akan bisa menanggapi sebuah teks. Isi teks aja nggak tahu bagaimana cara menanggapi kita ya. Setelah itu kita menuliskan pendapat kita berdasarkan teks yang telah disimak. Oh, teks ini mengenai perubahan wujud benda, teks ini sangat bagus, teks ini sangat mudah dipahami, kayak gitulah namanya pendapat. Ayo lakukan kegiatan yang ada di pulpena kalian. Silakan kalau yang ada, kembali saya ingatkan, manfaatkan pulpena sebaik mungkin. Pembelajaran 6, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Alat pengukur waktu adalah jam atau stopwatch. Satuan waktu adalah second atau detik, menit atau jam. Jadi ada 3, ada detik, menit, jam. Satuan waktu. Jam analog dan jam digital banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Jam digital dapat menunjukkan waktu sehingga ke satuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog. Yang bawah itu jam digital ya. Ya, atas itu jam analog. Ada kan? Ya, ada banyak sekarang. Kalau yang ini apa? Ini jam pasir. Ini jam kuno ya. Biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu. Misalnya jam atau menit ya. Tapi ini jam-jam kuno, jam pasir. Nah, inilah stopwatch ya. Biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu satuan kegiatan berlangsung. Ini yang sering digunakan oleh bapak ibu guru olahraga, stopwatch. Kalau mengukur kecepatan lari, renang itu menggunakan stopwatch. Ayo ceritakan pengalamanmu saat bekerja dalam kelompok. Baik anak-anak, tugas hari ini adalah mengerjakan Bu Pena halaman 63. Di situ ada soal cerita mengenai berat ya, mengenai berat 1, 2, 3. Jadi ada 3 soal. Silakan dikerjakan, difoto, kemudian hasilnya difoto, kemudian di share di Google Classroom. Oke. Halaman 63 Bu Pena. Ya, yang 3B. Anak-anak, kiranya sekian dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat dimengerti. Kalau ada yang belum jelas keterangannya Pak Farul karena terlalu cepat, silakan diulang-ulang videonya ya. Sekian, tetap semangat, tetap ceria, tetap patuh pada orang tua, selalu rajin beribadah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.